Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, semoga berkat Tuhan melimpah untuk Anda, kesehatan, kebahagiaan Anda rasakan saat ini. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dari bacaan Injil Yohanes bab 16 ayat 23-28, terutama dalam penggalan ayat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku." Bapak, Ibu, kalimat ini, sabda Tuhan ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang Anda rasakan saat ini. Atau pernah Anda juga merasakan bahwa Tuhan ternyata tidak memberi apa yang kita minta. Bahkan dalam hati kecil kita tidak percaya soal keberadaan Tuhan. Mana Tuhan yang penuh kasih? Mana Tuhan yang akan memberi ketika kita meminta? Mana Tuhan yang akan membukakan pintu ketika kita mengetuk? Mana kasih Tuhan pada saya, kepada umat yang sudah meminta, sudah berjuang, tetapi kenyataannya apa yang kita perjuangkan, apa yang kita minta, Tuhan tidak memberi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika merenungkan sabda Tuhan tadi sebelum Ekaristi pagi yang kami rayakan, ada 4 hal sekurang-kurangnya ketika saya mencoba menyelami hati Tuhan. Hal pertama, kita tidak diberi Tuhan karena memang Tuhan merasa kita tidak pas untuk memilikinya. Misalnya, contoh sederhana, ada seorang anak belum sekolah meminta HP yang mahal, padahal orang tuanya orang yang tidak mampu, dan juga apalah gunanya dengan HP yang mahal untuk anak seusia sebelum sekolah itu. Ini analogi, tetapi kita juga bisa membayangkan bahwa Tuhan yang Maha Segala itu ketika melihat kita dan apa yang kita minta tidak sesuai sebetulnya dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, maka Tuhan pasti tidak memberi. Itu hal pertama. Yang kedua, Tuhan memberi tetapi pada saat yang tepat. Atau pada waktu tertentu kita mengatakan Tuhan tidak memberi karena kita mempunyai batasan waktu 1 tahun misalnya. Tetapi Tuhan memberi entah 2 atau 3 tahun atau bahkan lebih dari itu. Tetapi kita sudah mengatakan bahwa Tuhan tidak memberi. Misalnya, kita minta agar kita diberi kesehatan. Kita telah berjuang, kita telah berobat, tetapi belum mendapat. Dan Tuhan mungkin akan melihat kita. Apakah kita memang sungguh tetap setia berdoa, mengupayakan kesehatan kita, sehingga ketika kita minta 2-3 bulan sehat, tetapi Tuhan memberikan waktu untuk 1 tahun, 2 tahun, atau sesudahnya. Tuhan memberi pada saat dan waktu Tuhan yang berbeda dengan kita. Yang ketiga, Tuhan tidak memberi apa yang kita minta, tetapi Dia mengalihkan pemberian Tuhan itu dengan cara yang lain. Misalnya, kita minta kepada Tuhan anak kita pandai, tetapi anak kita hanya sewajarnya saja kepandaiannya, tetapi Tuhan memberikan berkat bagi anak kita dengan talenta yang lebih dibanding dengan teman-temannya yang lain. Dan itu juga membanggakan bagi kita, orang tuanya. Tuhan tidak memberi apa yang kita minta, kepandaian untuk anak kita, tetapi kemampuan lebih bagi anak kita dengan apa yang dia mampu. Yang keempat, Tuhan memang tidak memberi sampai akhir hidup kita, tetapi justru berkat Tuhan melimpah, keindahan surga kita dapatkan
ketika apa yang kita minta di dunia ini tidak kita dapatkan, tetapi kita tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap yakin bahwa Tuhan itu dengan kasih-Nya memberi pada kita. Kita tidak mendapat apa yang kita minta, tetapi Tuhan memberi atas kesetiaan kita, atas kepercayaan kita kepadanya, dengan berkat-Nya melimpah dalam kehidupan selanjutnya dekat dengan Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi 4 hal menjadi perenungan saya waktu menyelami hati Tuhan berdasar dari sabda Tuhan yang baru saja kita dengar. Kita tidak diberi karena memang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehidupan kita. Kita tidak diberi, atau tepatnya kita belum diberi karena menunggu waktu Tuhan yang berbeda dengan waktu kita, atau Tuhan tidak memberi, tetapi Tuhan memberi dengan cara yang lain yang tidak kita minta, atau memang Tuhan tidak memberi, tetapi justru Tuhan memberikan kelimpahan berkat ketika kita tidak lagi di dunia ini karena kesetiaan kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kesimpulannya apa yang bisa kita renungkan dari sabda Tuhan ini? Marilah kita tetap percaya Tuhan makasih. Marilah kita tidak pernah berhenti berharap apa yang kita minta. Marilah terus kita percaya bahwa sukacita Tuhan akan ada pada kita ketika kita meminta. Biarkanlah Tuhan dengan cara Dia memberikan bagi kita, kita terima, kita pasrah dengan suka hati. Bolehlah kita meminta apapun, tetapi memang kehendak Tuhan yang terjadi atas diri kita. Terus percaya kepada Tuhan, terus mencintai Tuhan, terus meminta apa yang kita harapkan dari Tuhan, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Seperti Maria yang seringkali tidak memahami kehendak Tuhan, tetapi akhirnya dia bisa berpasrah. Kehendak-Mu lah yang terjadi. Semoga Tuhan selalu memberkati harapan dan niat baik kita. Amin.